Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah ortopedi. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berhubungan dengan cerebral palsy. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yulia Jingkartikas. Nama saya Khairunisa Fitria Abdillah. Nama saya Marsalena Chandra. Nama saya Zahra Tira Putri Liska. Saya Fitriani. Saya Tasya Syifa Al-Islami. Saya Salsabila Iza Fanida. Saya Anak Agung Istri Nadeswari. Saya Jihan Fitriah. Saya Aurelia Novanda Rahmadanti. Dan saya Alifia Alhani Ramsa Fitra. Oke, jadi hari ini jurnal yang akan kita bahas judulnya itu Effects of Task-Oriented Approach on Affected Arm Function in Children with Spastic Hemiplegia due to Cerebral Palsy. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu pengaruh pendekatan berorientasi tugas pada fungsi lengan yang terkena pada anak dengan spastic hemiplegia akibat cerebral palsy. Nah, jurnal ini itu ditulis oleh Chiang Sun Song, PhD OT. Jadi salah satu lulusan dari universitas di Korea. Oke, jadi sebelum kita bahas nih subjeknya siapa aja sih, metode yang dipakai apa aja sih. Nah, kita cari tahu dulu nih apa itu CP atau cerebral palsy, yaitu kelainan motorik kronis yang diakibatkan oleh lesi otak non-progresif yang didapat pada saat otak berkembang pesat dan ditandai dengan fibrilasi atau kelumpuhan otot. Nah, di sini juga ada animasinya, jadi berhubungan dengan permasalahan otak yang nantinya menyebabkan kelumpuhan otot. Nah, CP ini punya berbagai macam tipe yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada tipe dari cerebral palsy. Tipenya ini ada 4, tapi kita akan membahas satu, yaitu hemiplegia spastik. Hemiplegia spastik adalah jenis CP yang paling umum di antara bayi cukup bulan dan jenis CP paling umum kedua setelah diplegia di antara bayi prematur. Nah, anak-anak dengan hemiplegia spastik umumnya mengalami berbagai gangguan motorik dan sensorik seperti kelemahan otot, spastisitas, gerakan abnormal dan disfungsi sensorik, dan sekitar 50% dari anak-anak ini menunjukkan lebih banyak disabilitas pada ekstremitas atas daripada ekstremitas bawah dengan CP. Disfungsi pada aktivitas ekstremitas atas seperti menggapai, menggenggam, dan manipulasi objek pada anak CP mengakibatkan ketergantungan pada aktivitas sehari-hari dan kurangnya integrasi sosial yang berhasil. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pendekatan berorientasi tugas. Pendekatan berorientasi tugas untuk pengobatan lengan yang terkena memiliki aplikasi langsung ke praktik terapi okupasi untuk pelatihan motorik pada ekstremitas atas. Pelatihan berorientasi tugas pada dasarnya membantu meningkatkan kinerja aktivitas sehari-hari dan fungsi lengan, karena pelatihan terdiri dari aktivitas bermain dan aktivitas dasar kehidupan sehari-hari atau ADL. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek dari pendekatan berorientasi tugas, yang difokuskan pada kegiatan seperti mencapai, menggenggam, dan manipulasi objek dari berbagai ukuran dan bentuk. Pada aktivitas fungsional lengan yang terkena dampak pada anak dengan cerebral palsy. Nah, teman-teman, di penelitian ini pastinya ada subjek dong. Nah, di penelitian ini ada 12 anak dengan CP hemiplegia yang spastis direkrut dari 2 pusat rehabilitasi lokal di kota Gwangju yang merupakan pasien rawat jalan. Nah, ada 2 kriteria, yang inklusi sama eksklusi. Yang inklusi itu meliputi usia 7-12 tahun, anak-anak didiagnosis CP, tidak memiliki penyakit neurologis dan muskuloskeletal selain CP, dan kemampuan kognitifnya ini masih bagus. Jadi anak-anak ini masih memahami dan mengikuti instruksi verbal. Terus
ada kriteria eksklusi. Nah, kriteria eksklusi ini termasuk kejang yang tidak stabil, pengobatan spastisitas dalam 3 bulan terakhir, dan pembedahan dalam 6 bulan terakhir. Nah, ini ada tabel yang nunjukin karakteristik klinis dan demografis. Ada dari seks atau jenis kelamin, usia, semi-hemiparetik, berdiri, dan penyebabnya. Jadi kalau dilihat dari tabel ini, ada 7 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Ada usianya juga sesuai sama yang tadi di subjek itu. Terus ada sisi hemiparetik lebih banyak di kanan daripada di kiri. Terus ada berdiri yang independen lebih banyak daripada yang masih bergantungan. Yang penyebabnya ini ada 3, prematuritas, kejadian postnatal awal, atau patologi ekstraotak. Nah, di sini dengan penyebab patologi ekstraotak ini lebih banyak teman-teman daripada prematuritas atau kejadian postnatal awal. Oke, selanjutnya untuk metode. Seperti yang teman-teman ketahui, di tujuan awal penelitian ini adalah untuk melatih ekstremitas atas. Nah, teknik yang digunakan di sini adalah pendekatan berorientasi tugas. Di mana pendekatan berorientasi tugas ini menggunakan desain pretest dan posttest, di mana sebelum dan sesudah adanya intervensi itu dilakukan pengecekan oleh sang terapis. Pelatihan ini terdiri dari 30 sesi dalam seminggu, di mana waktu durasinya ini adalah 40 menit, tapi kegiatan intinya hanya terdiri dari 30 menit. Jadi lamanya itu 40 menit untuk secara keseluruhan, sedangkan kegiatan inti pelatihannya hanya berlangsung 30 menit. Terus pelatihan ini berorientasi tugas terdiri dari kegiatan yang mirip dengan tugas sehari-hari yang dilakukan oleh anak-anak seperti bermain dan ADL dasar. Di sini ada ada yang kita tandai terapi pekerjaan konvensional, yaitu terapi yang melibatkan berbagai latihan gerakan dan peregangan untuk ekstremitas atas. Ini udah terjawab dari tujuan awal ya teman-teman, bahwa untuk peningkatan ekstremitas atas. Nah, ini ada protokol pelatihan lengan berorientasi tugas. Yang pertama kan ada 2 bagian. Ada manipulasi bilateral dan kegiatan sepihak. Kegiatan sepihak ini adalah kegiatan yang memang melibatkan hanya satu sisi tubuh. Kayak misalkan di sini yang untuk manipulasi bilateral ada menangani pedang, itu kayak bermain pedang-pedangan, terus ada mengalahkan drum, maksudnya ini bermain drum ya teman-teman. Kayak kan itu butuh koordinasi 2 sisi ya, bilateral. Lanjut menyapu, kayak semacam bersih-bersih gitu. Terus dilanjut dengan bermain seusia dengan boneka atau bahan konstruksi. Jadi kayak ngebuat sesuatu gitu loh. Kayak misalkan main apa ya, yang kayak pokoknya membuat sesuatu lah yang melibatkan koordinasi antara 2 sisi tubuh ini, kanan dan kiri gitu. Lanjut memotong dengan gunting dan menempelkan. Ini udah jelas banget ya teman-teman. Ini kan meliputi gerakan halus juga, motorik halus di tangan itu memotong, gunting, menempel, itu untuk pelatihan motorik halusnya. Nah, lanjut ke permainan menggunakan bola. Ini bisa bermacam-macam, bisa lempar bola, terus lempar tangkap bola ya maksudnya, dan lain sebagainya. Lanjut ke kegiatan sepihak atau laterality, itu ada makan malam dengan menggunakan garpu. Hanya satu bagian. Yang dilatih itu hanya satu bagian. Lanjut ke memegang cangkir saat minum. Ini sudah sangat jelas ya, tidak mungkin cangkir yang ada pegangannya itu dipegang satu tangan, jadi laterality. Pada penelitian ini, peserta akan menjalani pelatihan lengan berorientasi tugas yang berlangsung selama 40 menit per sesi. Yang tadi udah Fitri bilang, kalau misalkan pelatihan intinya itu berlangsung selama 30 menit. Nah, 40 menit itu kayak persiapan dan lain-lainnya. Kemudian 5 kali per minggu selama 6 minggu. Nah, semua peserta diperiksa terlebih dahulu sebelum berpartisipasi dalam penelitian. Minggu pertama, pelatihan difokuskan untuk membiasakan peserta dengan protokol pelatihan lengan berorientasi tugas yang melibatkan manipulasi bilateral. Peserta kemudian diminta untuk mengikuti protokol pelatihan selama 5 minggu ke depan.
Setelah 6 minggu setelah 6 minggu peserta melakukan pelatihan akan dilakukan post-test oleh pemeriksa yang bukan terapis pelatihan. Nah, ada 3 alat klinis yang digunakan. Yang pertama itu DBT, Box and Block Test. Kedua, MEM60, Manual Ability Measure. Dan yang ketiga itu WIFIM, Functional Independence Measure. Nah, di sini ada alat klinis BBT. Tadi BBT itu Box and Block Test. Itu memindahkan satu persatu sebanyak mungkin balok kayu kecil dari satu kompartemen kotak ke kompartemen lain dalam 60 detik. Nah, reliabilitas tes dari BBT dilaporkan antara 0,93 dan 1. Nah, terus tadi ada Manual Ability Measure. Manual Ability Measure itu ukuran hasil yang berorientasi pada tugas dan berfokus pada pasien dan paling baik digunakan sebagai alat screening atau dalam hubungannya dengan penilaian fungsi tangan lainnya. Terus tes ini menggunakan pelaporan mandiri untuk menilai fungsi unimanual dan bimanual dan terdiri dari 16 item tugas yang mencakup berbagai kesulitan. Individu dinilai menggunakan skala ordinal 5 poin dan 0 poin. Ini tidak dapat melakukan gerakan dan hingga 4 poin dapat menyelesaikan gerakan dengan mudah. Dengan menggunakan analisis RAS, MAM16 memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Oke. Yang ketiga itu ada WIFIM atau Functional Independence Measure yang merupakan instrumen observasi 18 item yang dimodelkan pada ukuran kemandirian fungsional dewasa, yaitu mengukur keparahan kecacatan dan perubahan dalam kemampuan fungsional anak-anak dari waktu ke waktu dan dalam pengaturan rehabilitasi. Alat ini mengukur pengamatan langsung yang diperoleh dari wawancara ataupun dari wali sang anak mengenai latihan dan kinerja tugas kognitif. Nah, WIFIM ini dapat digunakan mulai dari bayi hingga anak-anak, itu dari umur 6 bulan sampai 7 tahun. Ada 6 subskalanya. Itu dikasih skor pada skala ordinal 7 poin. Jadi diberi 1 poin untuk anak yang membutuhkan bantuan total dan diberi 7 poin untuk anak yang sudah bisa diberikan kebebasan penuh. Fokusnya itu pada perawatan diri, kontrol sphincter, transfer, penggerak, dan kognisi. Keandalan antar penilai dari WIFIM itu berkisar antara 0,82 hingga 0,94. Variabel independen dari penelitian ini adalah pelatihan dengan berorientasi tugas dan variabel dependen adalah skor BBT. Karakteristik umum para peserta dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Kemudian kita ke hasil. Setelah dilakukannya penelitian, hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara nilai post-test dibandingkan dengan nilai pre-test. Dan selama periode pelatihan 6 minggu itu, peningkatan yang signifikan diamati pada skor BBT, MEM16, dan WIFIM peserta. Kemudian kita ke diskusi. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh pendekatan kelompok berorientasi tugas pada aktivitas fungsional lengan yang terkena pada anak-anak dengan CP, dan dari kegiatan tersebut menghasilkan pelatihan berorientasi efektif untuk meningkatkan aktivitas fungsional lengan pada anak-anak yang terkena cerebral palsy. Selanjutnya adalah dampak dari latihan itu sendiri. Peningkatan skor pada BBT atau Box and Block Test, terus juga MAM Manual Ability Measure, dan WIFIM Functional Independence Measure ini mampu mengurangi disfungsi pada lengan dan ADL dasar yang menjadi sasaran dari penelitian itu sendiri. Oke, kita bahas satu-satu. Perubahan skor dari BBT, dia ini menunjukkan bahwa ketangkasan manual meningkat setelah latihan lengan berorientasi pada tugas. Selanjutnya, perubahan signifikan terjadi pada skor MAM peserta mungkin memiliki kepentingan klinis. Jadi MAM ini lebih ke klinis ya. Terus juga perubahan skor WIFIM menunjukkan bahwa ADL dasar meningkat setelah pelatihan berorientasi tugas.
Oke, untuk mendukung penelitian ini tentunya sang penulis membandingkan penelitian dia dengan penelitian yang sejenis. Yang pertama, dari hasil penelitian yang ditulis oleh penulis ini sendiri, menunjukkan bahwa pelatihan berorientasi tugas dapat membantu anak-anak dengan CP untuk secara mandiri melakukan ADL dasar yang penting untuk integrasi sosial mereka. Di-compare juga dengan penelitian ketelar DKK, itu aktivitas fungsional meningkat secara signifikan setelah menerapkan pendekatan berorientasi tugas pada anak-anak dengan cerebral palsy. Di-compare lagi sama Belanda DKK, program terapi spesifik tugas, meningkatkan kemampuan dan tingkat kemandirian dalam melakukan tugas motorik sehari-hari pada anak-anak. Kemudian hasil akhir dari penelitian ini, pelatihan atau terapi lengan yang berorientasikan tugas dapat membantu anak-anak dengan cerebral palsy untuk melakukan ADL-nya dengan mandiri dan terbukti meningkatkan integrasi sosialnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke kesimpulan nih. Nah, dari jurnal yang kami bahas, dapat disimpulkan bahwa melalui penelitian ini, melalui penelitian dengan memberikan pelatihan atau terapi lengan yang berorientasi tugas dengan menggunakan pendekatan kelompok ini, ternyata dapat nih membantu anak-anak dengan diagnosis cerebral palsy atau yang kita kenal dengan CP, hemiplegia spastis ini untuk bisa melakukan ADL-nya secara mandiri. Dan tidak hanya itu, tapi dapat terlihat juga ternyata adanya peningkatan integrasi sosial dari anak CP tersebut. Nah, peningkatan itu dapat dilihat ya teman-teman dari skor BBT tadi ya, meningkatnya ketangkasan dari anak CP, terus juga MAM60 yaitu terlihat adanya proses pengobatan yang melalui terapi yang diberikan dan juga WIFIM. Nah, dari WIFIM itu terlihat ya teman-teman bahwasanya anak CP tersebut itu dapat melakukan ADL-nya secara mandiri. Nah, anak-anak dengan gangguan CP hemiplegia spastis ini itu umumnya mengalami berbagai gangguan nih. Nah, tidak hanya motorik tapi juga sensorik seperti kelemahan otot, spastisitas, gerakan abnormal, dan disfungsi sensori. Nah, melalui kriteria yang diberikan ya teman-teman, melalui kriteria inklusi dan eksklusi, juga melalui berbagai metode-metode yang diberikan dan juga melalui pemberian terapi selama 6 minggu ya teman-teman, 6 minggu dengan per minggunya itu 5 kali pertemuan dan per pertemuannya itu 40 menit, itu dapat meningkatkan adanya peningkatan dari ADL anak dengan gangguan CP hemiplegia spastis dan juga meningkatkan integritas sosial gitu teman-teman. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.